So guys, welcome back to my channel. This video gue bakal bahas tentang 5 prank berujung petaka. Tapi kita akan bahas setelah berikut ini atau setelah intro berikut ini. Prank sebenarnya dibuat untuk iseng atau buat berbahagia gitu, bahagia atau bersenang-senang lah ya istilahnya. Mencari tawa, mencari hiburan. Namun ada juga prank yang tidak berujung bahagia dan tidak berujung gembira. Justru prank tersebut akhirnya berakhir dengan tragis. Jadi langsung aja gue bakal bahas tentang 5 prank berujung petaka. Yang pertama adalah SMS palsu. Prank satu ini menimpa bocah yang sedang berumur 11 tahun. Nama dia adalah Tyson Benz. Tyson Benz kehilangan nyawa setelah ia mencoba untuk bunuh diri setelah ia menerima SMS palsu yang diduga itu adalah SMS atau prank SMS gitu ya. Setelah diusut, SMS tersebut isinya adalah pacarnya sudah meninggal dunia. Jadi kalau remaja 11 tahun itu kan mentalnya itu ada yang mental baja, ada juga mental yang bisa dibilang mentalnya itu nggak bagus. Jadi kalau dia misalnya dia di prank kan, tapi dia nggak kuat, kadang lemah gitu kan. Jadi kita bisa memprediksi kalau misalnya kita nge-prank dengan kayak ini, dia itu kuat apa enggak gitu kan. Mental si Tyson Benz ini tidak stabil, yang akhirnya itu dia memutuskan untuk bunuh diri setelah ia berpikiran untuk serius kalau pacar itu benar-benar meninggalkan dia gitu. Umur dia itu 11 tahun, dia udah punya pacar sih, keren. Gue mesti belum punya pacar, parah men. Nah, si Tyson Benz ini kan umur 11 tahun udah punya pacar. Nah, dalam SMS palsu tersebut dikabarkan bahwa pacar ini telah meninggal dunia. Jadi otomatis dengan mental yang nggak stabil, Tyson Benz ini ingin menyusul pacarnya ya, maksudnya menyusul pacarnya sama-sama tenang gitu di alam sana kan. Padahal pacar ini nggak meninggal sebenarnya karena orang yang mengirim SMS tersebut cuma prank gitu, jadi dia nggak tahu. Benz yang sempat dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya nyawanya tidak tertolong atau tidak terselamatkan. Hingga kini polisi masih menyelidiki siapa dalang dibalik semua SMS palsu ini. Yang kedua adalah prank call penyiar radio. Sebuah stasiun radio di Australia membuat telepon prank yang membuat suatu prank, yaitu tadi isinya adalah telepon prank yang bisa dibilang itu gila banget kan. Dua penyiar komedian yang terkenal di negeri kanguru yaitu Mel Gregg dan Michael Christian sukses menjadi temannya, yaitu Jacinta Saldanha, salah satu staf keluarga dari kerajaan Inggris yang saat itu tengah merawat salah satu staf kerajaan di Inggris yang kala itu sedang merawat Kate Middleton ya di rumah sakit. Mengaku sebagai Ratu Elizabeth dan juga Pangeran Charles, yang dua orang tadi, tanpa curiga langsung memberikan kondisi terkini Middleton yang kala itu sedang dalam melahirkan gitu. Saldana juga sempat memberikan lokasi rumah sakit ya, atau nama rumah sakit ya, tempat Middleton dirawat gitu atau melahirkan. Beberapa hari berselang, Saldana ditemukan tewas ya, dan sempat menulis surat permohonan maaf karena telah mengecewakan pihak kerajaan. Gila men. Prank penyiar radio, gila men, gede banget coy. Yang ketiga adalah kejutan ulang tahun. Kali ini terjadi di negara kita, tanah air, yaitu Indonesia. Pemuda yang bernama Sandi ini, yang baru saja ulang tahun yang ke-21, mendapat kejutan atau surprise dari teman-temannya. Seperti remaja pada umumnya, biasanya orang yang ulang tahun atau remaja yang ulang tahun itu dikerjain dengan berbagai hal yang bisa dibilang konyol. Nah, yang membuat hal ini lebih konyol yaitu Sandy itu diikat di tiang listrik, terus sama teman-temannya itu disiramin air gitu ya. Sayangnya terjadi korsleting listrik pada tiang listrik yang menyebabkan Sandy itu tersetrum. Awalnya temannya itu mengira bahwa Sandy itu kejang-kejang. Kok kejang-kejang tau sendiri lah, pasti orang kiranya itu bercanda gitu kan. Dan akhirnya itu dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya pas sudah dilarikan ke rumah sakit, nyawanya itu nggak tertolong atau nggak terselamatkan. Dan akhirnya tuh Sandy dinyatakan tewas. Jadi ya kalau misalkan mau ngeprank, mau ngelain orang itu jangan berlebihan banget coy. Nah ini biasanya coy, kalau misalkan kalian pengen buat surprise itu harusnya yang masuk logika aja lah ya, nggak usah yang terlalu greget gitu. Jangan mencoba hal-hal yang gila gitu, apalagi ini menyangkut dengan nyawa orang gitu. Kayak gini lah contohnya coy.
Yang keempat adalah tantangan berbahaya demi popularitas. Yang ini mungkin agak berbeda sih dari prank yang lainnya. Seorang YouTuber yang bernama Pedro Ruiz ini memang dikenal ketantangannya gitu kan. Dia berani dengan hal-hal yang nekat, dia berani dengan hal-hal yang gila, yang membuatnya itu terkagum dengan aksi dia dan mensubscribe dia gitulah. Soalnya orang mengira itu, wih, ini dia hebat banget gitu. Wih, ini dia nekat banget gitu. Jadi orang itu tertarik untuk mengikuti dia gitu. Orang tuh tertarik buat mensubscribe dia karena dia pengen lihat hal-hal yang gila yang dilakukan oleh Pedro Ruiz ini. Sampai satu saat dia itu melakukan tindakan yang bisa dibilang tuh gila banget coy. Dia itu melakukan tantangan dengan menembakkan peluru dengan pistol Desert Angel 50 caliber. Sayangnya tantangan itu bukan membuat dia itu naik popularitas atau naik subscriber. Justru setelah hal itu dia justru kehilangan nyawanya. Pasalnya peluru yang ditembakkan Ruiz itu menusuk mengenai dada Ruiz dan tembus gitu ya, dan akhirnya tuh dia tewas dalam kejadian tersebut. Nih guys, kalau misalnya kalian pengen nyari tantangan itu, sebenarnya tantangannya jangan kayak gini banget lah ya. Jangan bisa dibilang itu kalian mau naik popularitas, tapi jangan sampai kalian itu menyakiti diri kalian sendiri lah ya istilahnya. Jadi kalau kalian pengen naik popularitas, pikirkanlah konten yang bisa dibilang bermanfaat, menghibur banyak orang, dan juga pokoknya secepatnya menghibur lah ya. Janganlah melakukan hal yang kayak gini. Misalkan kalian nggak makan selama 24 jam, itu nggak boleh coy. Jadi yang mau mereka lihat itu apanya? Kesiksaan lo ketika dia senang melihat lo sakit gitu kan. Nah itu sebenarnya bahaya banget coy. Jadi buat kalian yang pengen buat konten prank, buat tantangan, buat challenge, jangan kayak gini banget coy. Asli, janganlah membuat konten yang bisa dibilang gila gitu, atau bisa dibilang itu kalian tuh mencoba tapi di dalam konten itu gitu. Jadi kalian mencoba suatu hal yang baru, tapi sesuatu hal yang barunya itu melebihi apa yang kalian bisa gitu. Jadi gua rasa cukup stop aja. Jangan membuat hal yang gila dan jangan membuat hal yang bisa dibilang nekat. Yang terakhir adalah stop sign prank. Prank ini dilakukan oleh 4 orang pemuda asal Ohio dengan ide bertujuan untuk membingungkan para pengendara yang lewat di jalan tersebut lah ya. Jadi 4 orang ini meletakkan tanda stop di pinggir jalan. Jadi otomatis orang yang lewat itu pasti akan bingung. Ini gimana caranya? Ini mau lewat mana gitu. Jadi membuat orang tuh bingung. Dia ini meletakkan stop, tanda stop apa izin lah ya. Alhasil dari ulah mereka ini, 2 orang nenek yang berumur 81 tahun dan 85 tahun ya menjadi korban kekonyolan mereka. Mobil yang ditumpangi keduanya harus terposok ke jurang dan memakan nyawa karena terus melaju ke jalan yang berlubang. Gila coy, ini parah banget sih coy pranknya coy, asli ini pranknya parah banget, pranknya parah serius. Kalau misalnya kalian yang 4 tadi, orang sih sebenarnya bodo amat lah, itu salah lu sendiri kan. Tapi kalau dari stop sign prank ini bisa dibilang itu kalian seolah-olah itu membunuh orang tapi secara perlahan-lahan gitu. Alhasil 4 orang remaja itu pun dihukum 4 tahun di penjara. Wow, gila. Menurut dari 5 prank tersebut yang berakhir dengan tragis atau berakhir dengan petaka, yang manakah yang bisa dibilang terparah? Coba komen di bawah coy. Oke guys, mungkin segini dulu video dari gue tentang 5 prank yang berakhir dengan petaka atau berakhir dengan tragis. Terima kasih kalian telah menonton video ini. Jangan lupa beri like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng yang ada di pojok bawah kanan agar kalian gak ketinggalan video akan gue upload di next video. Oke? Well, see you next time and see you next video. Bye-bye.